orang agak kaget, loh ada lagi nih ya gitu, ini apa lagi nih ya gitu ya. Jadi HMPV itu seperti momok gitu ya, momok baru apa nih kan gitu ya. Itu menjadi SOP dan menjadi target indikator kualitas kita juga. Dan kita sudah UHC. UHC. Semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di podcast Kabar Depan. Kali ini membahas sesuatu yang cukup membuat orang khawatir ya Bu ya. Dengan adanya yang namanya HMPV virus ya. Kekhawatiran ini merebak ketika yang lalu COVID-19 cukup membuat gonjang-ganjing termasuk perekonomian. Tetapi sebenarnya kita akan menyimak apa sih HMPV itu dan apakah dampaknya dan segala sesuatunya bersama Ibu Kadinkes Kota Mojokerto, Ibu Dr. Farida. Nah, Bu Dokter, ini apa sih HMPV sebenarnya dan itu seberapa parah dibandingkan dengan yang namanya COVID-19 seperti yang lalu? Mungkin Bu Kadinkes bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat nih. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Andi diberikan kesempatan pada pagi hari ini ya. Dan mungkin kalau terkait HMPV ini orang agak kaget, loh ada lagi nih ya gitu, ini apa lagi nih ya gitu ya. Jadi sebenarnya HMPV, Human Metapneumovirus, ini sebenarnya virus yang sudah lama Mas. Dia itu ada sejak tahun 2001. Nah, ini berbeda dengan COVID, di mana waktu itu COVID datang tahun 2020 ya. Dia itu virus yang baru, sebelumnya enggak ada, kemudian ada. Nah, kalau yang ini virus lama sebenarnya. Dan dia flu-like syndrome. Jadi kalau manifestasi klinisnya ya kayak flu biasa. Demam, batuk, pilek. Cuma pada beberapa kondisi dia bisa sesak. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan adalah masyarakat harus tetap tenang. Waspada boleh, tapi tidak boleh panik. Karena untuk fatality rate-nya alhamdulillah sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Untuk gejala-gejalanya sendiri seperti apa Ibu? Apakah sama dengan flu atau bagaimana? Ya, jadi ini persis flu yang lain Mas. Jadi ada batuk, pilek, demam, beberapa kondisi ya. Dan dia sukanya pada anak-anak. Oh. Iya, dia suka pada anak-anak. Dan mungkin beberapa kasus ada yang agak berat di anak-anak. Dan juga harus hati-hati pada lansia, kemudian pada dewasa dengan penyakit kronis. Itu juga harus hati-hati juga. Ya, seperti komorbid gitu ya. Betul, komorbid atau penyakit dengan imun yang turun. Imun yang turun. Ya, HIV, TB segala macam. Tapi kalau orang sehat, saya rasa no problem. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau memang itu sama dengan hampir sama dengan virus flu dan segala sesuatu, apa sih yang membedakan virus ini dengan dengan flu biasa seperti itu? Ya. Jadi kemarin itu kan infonya ada peningkatan kasus yang cukup signifikan gitu ya, di China. Di China ya. Dan itu kan setelah ada konfirmasi atau klarifikasi dari Pak Menkes sendiri, beliau langsung konfirmasi tuh ke otoritas di sana ya. Ternyata di akhir tahun 2024 memang ada peningkatan kasus. Tetapi di sana itu, kalau di sana kan ada 4 musim ya Mas. Ini masuk musim dingin. Pasti pada saat musim dingin itu angka kesakitan flu dari jenis virus apapun itu naik. Cina populasinya sangat gede gitu kan ya. Tapi sebenarnya untuk HMPV itu nomor 3. Yang paling tinggi bukan HMPV gitu loh. H1N1 gitu. Jadi kalau dikonfirmasi apakah di sana sangat luar biasa, sebenarnya juga enggak gitu. Mungkin ini yang apa ya, yang harus diluruskan ke masyarakat ya. Jadi biar tidak panik lah. Biar tidak panik ya. Jadi tidak akan seperti COVID ya, yang begitu bombastis ya. Itu apakah ada vaksinasi juga Ibu Dokter? Enggak ada, belum ada. Enggak ada vaksinasinya. Dan sepertinya belum perlu karena fatality rate-nya sangat rendah gitu. Sangat rendah. Belum ada kasus kematian. Kematian ya.
sekarang pertanyaan saya itu untuk mendeteksi itu apakah kayak ada PCR Ya, atau apa seperti itu? ya. Jadi tetap untuk diagnosa pasti PCR dan kemarin sudah saya baca juga bahwa sudah ada report kasus positif di sini. Karena memang virus itu tahun 2001 sudah ada gitu loh. Oh, Iya. Kalau dibilang masuk Indonesia ya memang dari dulu sudah ada juga gitu. sudah ada, Tapi cuma tidak fatal. tidak fatal Gitu. dan tidak Heboh. seheboh sekarang karena Betul. belum ada COVID dulu ya. Iya, betul. Sekarang ada COVID jadi HMPV itu seperti momok gitu ya. Iya. Momok baru apa nih kan Iya, gitu ya. kayak trauma gitu kan Ya, kita padahal juga itu trauma. seperti flu biasa ya. Betul. Oh, berarti HMPV sendiri di Kota Mojokerto sudah ada gitu ya? Kalau Kota Mojokerto kayaknya belum. Belum Insya ya? Allah belum. Belum Cuma ya? kan begitu ada isu itu, kalau kita kan sebagai regulator harus prepare ya Mas. Edukasi masyarakat itu yang paling penting. Bagaimana masyarakat waspada tapi tidak panik. Waspadanya gimana? Prokes. Karena apapun kondisinya protokol kesehatan kan perlu ya. Bagaimanapun kalau kita kena flu, ganggu pasti kan. Apalagi sampai demam, nanti nggak bisa kerja segala macam, nggak bisa sekolah. Jadi kan harus ingat pakai masker kalau flu, kalau ke tempat umum, jaga jarak sama orang flu kayak gitu kan. Iya. Cuci tangan pakai sabun itu perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, yang itu apalagi harus di kantor yang kayak tertutup gini ya. Iya, betul. Karena ketika satu orang yang kena flu bergantian. Betul, iya. Satu kena flu, besoknya satunya. AC itu. Iya, jadi ya cukup itu. Apalagi yang lalu apa perubahan pancaroba ini ya, tentunya akan Perubahan musim. berdampak ya. Yang lalu saya hampir 1 minggu lebih Bu, Gitu dokter ya? ya. Kena Itu juga? nggak kena apa batuk pilek itu ya, nggak selesai-selesai. Jadi sudah sembuh nih ya, sudah sembuh 4-5 hari. Habis itu makan apa itu ya? Makan jeruk atau apa? Oh mangga. Langsung kumat lagi sudah. Tambah lagi seminggu. Jadi saya juga heran gitu loh. Kenapa kok kayak bandel gitu ya batuk pileknya ya? Ya, Seperti mungkin itu. pas daya tahan tubuhnya Iya, turun, pas capek. Ya juga pas stres juga pengaruh itu ya. Karena ketika stres itu pasti imunnya turun gitu itu ya. luar biasa. Kalau stres itu ke imun luar biasa. Iya. Istirahat cukup, kurang tidur. Iya. Apalagi anggaran belum diketok ya Bu ya. Tahu aja ini Mas. Nah ini juga pengaruh ke media ini ngomong. Siap. Iya. Jadi kalau di Mojokerto, Kota Mojokerto insya Allah aman ya, belum ada yang terpapar ya. Ya. Dan kemarin pun kan kita pantau ya Mas. Ini selain DBD, DD karena ini musim penghujan. Grafik mingguan ini kita pantau terus nih. Dan insya Allah so far untuk Kota Mojokerto masih relatif belum ada peningkatan kasus ILI kalau kita bilang. Influenza like illness. Jadi kasus flu apapun masih tidak ada peningkatan. Wajar ya, masih dalam waktu. Betul. Ya, sekarang pertanyaan saya gini Bu, ketika orang itu mengalami batuk pilek atau flu, bagaimana menentukan ini batuk pilek flu biasa atau ini terpapar HMPV? Kan pasti virusnya beda ya. Nah ini tracingnya bagaimana Bu? Nah ini kita pengen tahu, kan pasti obatnya beda atau gimana? Ya. Jadi karena gejalanya mirip, obatnya sebenarnya juga sama. Karena simptomatis, kita bilang simptomatis itu sesuai gejalanya. Kalau demam dikasih obat demam, kalau batuk kasih obat batuk plus vitamin. Itu aja sebenarnya. Kalau itu perlu PCR mungkin untuk kasus-kasus yang berat. Kalau sampai di rumah sakit misalnya. Seperti itu. Kalau enggak, saya rasa enggak perlu PCR segala macam juga. Iya, karena obatnya juga itu ya. Sama ya. Kita tenang aja karena lab kesdanya sudah baru ya. Oh iya betul. Ya, Kemarin juga langsung kita akses tuh Mas. Jadi kan ke masyarakat kita kasih edukasi kampanye. Makanya hari ini saya diundang ya senang-senang aja karena ini bagian dari kampanye. Masyarakat waspada harus, tapi jangan panik, nggak perlu gitu. Nggak perlu karena gejalanya sama seperti batuk pilek flu biasa. Ya, yang penting kan PHBS itu yang paling penting. Sama 3M yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian kita juga cek nih karena ketahanan kesehatan. Ini rumah sakit siap nggak? Kan gitu. Tetap kita harus prepare untuk yang paling buruk kan gitu ya. Benar. ICU-nya gimana sih? Lab kesdanya gimana? Lab kesdanya udah baru juga, PCR juga sudah ready kan? Iya. Kita nggak berharap itu datang, tapi kalau itu datang kita harus siap. Nah, sekarang ya jadi selain itu memang di masa penghujan itu salah satu faktor yang cukup
mengerikan juga DBD ya Ibu ya. Sekilas kita akan agak keluar dari topik. DBD itu sendiri untuk di Mojokerto bagaimana Ibu? Karena di beberapa daerah saya pantau di wartawan-wartawan kami di berbagai daerah itu signifikannya sudah lumayan ya. Ada 22 yang terpapar, ada gimana. Untuk Mojokerto sendiri gimana Bu untuk DBD? Ini untuk kasus mingguan, ini kan kita pantau terus ya Mas. Termasuk minggu kemarin kayaknya cuma ada beberapa DD ya. Jadi kemarin sempat ada DPD 1 kalau enggak salah ya. Kemudian DD 5. Untuk minggu terakhir kalau enggak salah DD 3 kalau enggak salah. Jadi masih relatif Ya, 1 terkendali sampai juga. 3 gitu ya, masih terkendali ya. Ya. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Dinkes ya? Terkait kalau yang lalu sempat kita podcast bahwa yang namanya nyamuk demam berdarah itu lebih suka di air yang bersih kalau nggak salah Ibu bilang ya. Betul. Nah, itu upaya apa sih selain memang kita kan tetap kita pemeriksaan jentik itu tetap ya dan segala macam. Apakah ada yang namanya pengasapan yang itu? Nah, itu gimana Ibu? Ya. Jadi kalau pemerintah Kota Mojokerto dari dulu unggulannya adalah PSN terintegrasi ya. Dan ini setiap hari Jumat termasuk hari ini nih Mas Andi. Semua kader kita turun untuk cek jentik. Itu sudah SOP ya bahwa setiap hari Jumat kita turun. Jadi harapannya apalagi musim hujan ini kita masifkan kualitas dari PSN yang dilakukan oleh kader kita. Karena kalau biasanya cuma di kamar mandi, karena musim hujan kan penampungan air apapun yang di luar rumah itu bisa jadi potensi gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan. Kemudian juga karena kemarin sempat banjir ya kita ya. Nah, itu dia. Kita sempat banjir dan salah satu antisipasi agar itu tidak terjadi peningkatan kasus di DBD itu memang beberapa kali kita lakukan fogging pada tempat-tempat yang banjirnya cukup berat. Pada beberapa tempat itu Beberapa khusus, titik ya. beberapa titik. Tapi Cuma bukan, yang saya heran meri nggak signifikan kemarin. Yang lalu kan selalu meri ya. Yang kayaknya trennya beda gitu. Iya. Kemarin meri yang sampai Mas PJ Gubernur datang ya waktu Iya, itu ya. betul, Ini kok betul. aman gini meri ya. Justru yang prajurit kulon yang lain-lain ya yang Hentian. iya cukup parah ya. Ya. Nah, jadi kan juga itu penyakit kulit juga diwaspadai ya terkait tentang itu karena air got yang kotor yang kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Dan kemarin kita sampai buka posko di semua titik yang itu terendam kan Mas. Jadi tim kita ada posko yang menetap juga ada tim keliling juga gitu. Dan memang penyakit kulit atau gatal ini salah satu yang paling tinggi selain ISPA tetap. Selain ISPA ya. Nah, ISPA dan flu tadi kembali lagi ke topik. Itu untuk di Mojokerto sendiri bagaimana Ibu di masa pancaroba ini? Ya. Kemarin saya sudah minta data mingguan ya, karena ini kan memang semuanya harus aware. Ini salah satu penyakit yang menjadi kewaspadaan, apalagi ada isu HMPV ya. Maka grafik mingguan kita ikuti. Ada peningkatan sedikit ya. Jadi tapi masih saya rasa seminggu 700-an. Kalau pas naik itu 1000 sekian gitu. Ini masih kisaran 700-an seminggu. Jadi saya rasa masih relatif. Di 3 kecamatan ya. Di 3 kecamatan. Iya. Itu masih saya rasa belum ada peningkatan yang Dan tidak ada fatality sampai meninggal kan Insya ya. Allah nggak ada. Semoga tidak ada Mas. Semoga tidak ada ya. Kita tidak berharap ada ya. Iya, jangan sampai berharap ada ya. Nah, termasuk juga di BD sendiri tidak ada fatalitas yang Insya Allah terjadi. nggak ada. Nggak Itu ada ya. menjadi SOP dan menjadi target indikator kualitas kita juga. Tidak boleh ada fatality rate di Iya. penanganan DBD. Dan yang pasti yang paling penting kan jangan lupa bahagia ya, Bu, Oh, ya. harus. Karena Ini ketika terkait stres dan imun. iya, stres dan imun tadi karena ketika kita stres, imun tuh pasti turun dan Iya, betul. semua penyakit apapun Masuk. pasti masuk kan Jangan, gitu ya. Harus tetap bahagia apapun. Ya. Apapun itu. tugasnya. Iya. Oke, jadi terakhir nih Bu, singkat saja. Himbauan untuk masyarakat di ada mulai dari ISPA, influenza, hingga HMPV ataupun DBD dan penyakit kulit lainnya yang akan datang di masa pancaroba dan yang sudah datang. Ini apa sih untuk masyarakat untuk mencegah? Ya kan ada peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati nih. Ya, apa sih himbauan untuk masyarakat supaya aware gitu kan? Karena tujuan dari pagi hari ini masyarakat bisa mengetahui, tidak panik kan ya, dan juga bisa aware apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah supaya ini tidak terjadi di keluarganya, di sekitarnya dan orang-orang terdekat, baik itu tetangga dan segala sesuatunya. Bagaimana Bu Kadinkes?
Jadi sebenarnya kan prinsipnya kita harus aware ya untuk hidup sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini masing-masing diri kita. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dengan gimana? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya caranya gimana? Olahraganya rutin, istirahatnya nggak boleh begadang banget gitu ya. Mas Andi nih kan paling ya. Nah itu apalagi kalau lagi asik scroll TikTok gitu ya, sekarang kan zamannya Ya berhenti gitu ya. Lupa kalau udah terlalu malam. iya lupa kalau Ya. sudah jam 1 jam 2 Nah, gitu ya. Jadi kalau orang dewasa itu 6 sampai 8 jam sebenarnya Iya. kan waktu ideal untuk istirahat. Ini haknya tubuh untuk Haknya, mendapatkan. Iya. apalagi kan katanya kalau malam itu jam detoksifikasi ya. Iya, betul. Ini sangat penting ya. Kemudian kan juga hindari stres. Kalau yang merokok kurangi rokok tuh ya kan itu. Itu secara umum sih ya. Kemudian kalau terkait ISPA atau ILI, influenza like illness ya tentunya 3M tadi. Kalau sudah kena flu, biar kita enggak nularin, pakai masker dong gitu. Dan kalau ada yang kena flu, ya kita jaga jarak gitu kan. Bukannya enggak mau berteman enggak kan, tapi Iya, bagaimana biar itu iya, tidak tertular gitu. Tetap komunikasi, tetap koordinasi is oke, tapi Ya tetap lakukan prokes ya, ya. kemudian cuci tangan. Ini perilaku yang harus diterapkan terus ya. Kalau terkait DBD, saya rasa terbaik adalah bahwa satu rumah harus ada orang yang aware terhadap jentik di rumah tersebut. Satu rumah satu jumantik. Itu yang kita harapkan. Jadi enggak harus tergantung sama kader nih, kan gitu. Iya. Kita harus aware rumah kita ada jentik lah. Kalau itu ada jentik, kita enggak cuma mengancam kita aja, tapi juga 100 meter di sekitar kita kan. Oh gitu ya. Karena nyamuknya kan terbangnya Iya. kemana-mana tuh Mas. Iya, kecuali nyamuknya dikurung di rumah kan nggak mungkin kan ya. Dia sukanya keliaran tuh. Nah, apalagi kan kadang-kadang pemeriksaan jentik itu kan apalagi kalau misalnya bak penampungan air di rumah kita lebih dari satu, tempat kora-kora gitu ya itu contohnya. Kalau kora-kora mungkin sering diganti ya, tapi kalau bak mandi ya kan gitu kan ya. Kamar mandinya ada lebih dari satu kan gitu Kadang ya. itu ini di tempat minum burung. Nah, Itu. Kadang di pot bunga. pot bunga Di belakangnya kulkas. di Di belakangnya. tempat-tempat yang jarang. Ya, itu harus kita cek juga. Nah, itu. Jadi memang aware kesadaran gitu ya. Artinya jangan nunggu sakit dulu. Gitulah. Nanti kalau nunggu sakit dulu yang disalahin lagi-lagi pemerintah, ya kan tidak. Jadi artinya dari diri kita sendiri kita mulai dari keluarga kita melakukan aware gitu ya. Peduli gitu ya dengan tempat-tempat yang jangan dipikir bahwa nyamuk itu di got, tidak ya. Di air yang kotor, tapi justru di air yang bersih, di mana itu bak air mandi kita, tempat minuman burung dan lain-lain, termasuk nggak hanya tempat minuman air burung, Bu, mungkin juga tempat minum kucing mungkin ya, betul. karena kan sekarang kucing banyak, ada juga anjing kan gitu ya dan segala macam kan gitu ya, dan itu tentunya akan tanpa sadar kita kita ternak nyamuk gitu ya kan, kita tanpa sadar kita ternak nyamuk gitu ya. Nah, terlepas ini kita bahas hewan nih agak sedikit banyak mumpung bukan Dinkes di sini. Nah, kalau rabies sendiri di Mojokerto aman Ibu? Kalau rabies ini kita selalu koordinasi sama DKPP ya. Ya DKPP ya. Dan sejauh ini saya koordinasi belum ada kasus dan kita enggak berharap ada juga Iya, sih. jadi aman ya, Ya, anjing kucing ini. betul, Karena saya lihat juga teratur ya, ada suntik rabies gratis ya gitu yang dilakukan oleh program itu. DKPP. Jadi Buka Dinkes bersama DKPP juga menjaga Mojokerto tetap sehat dan tetap aman ya. Seperti itu. Iya, ya. Oke. Terakhir Ibu, monggo sebagai penutup ya. Jika ya terkena penyakit-penyakit tadi, apa sih langkah yang harus dilakukan segera untuk mengobati dan segala sesuatu supaya tidak panik? Ya, jadi karena ini awareness-nya sama HMPV ya, kita tekankan bahwa tidak panik tapi waspada tetap harus. Tetapi kalau ternyata kena, karena ini kan kenanya sindromnya atau gejalanya sama persis dengan flu ya Mas. Tentunya ya tadi pakai masker, kemudian juga minum obat. Obatnya juga enggak muluk-muluk kok, paling ya penurun panas. Itu kan selalu sedia ya, kita harapkan sudah sedia tuh di rumah. Kemudian vitamin ya. 2 hari 3 hari biasanya sembuh tuh, termasuk ini tadi ya, 3-4 hari sudah sembuh biasanya HMPV itu. Karena dia flu like syndrome, persis kayak flu biasa.
Tetapi kalau 3-4 hari tidak sembuh, misalnya demamnya tambah tinggi atau kemudian kerasa sesak, silakan datang ke puskesmas, ke rumah sakit di Kota Mojokerto. Saya rasa untuk akses tidak ada kalau Kota Mojokerto ke Fasiankes lebih dari 10 menit ya. Semuanya sudah terjangkau. Ya, apalagi Dan cuma kita sudah UHC, wajib. semuanya Ya. gratis. Semuanya gratis itu yang paling penting ya. Jadi jangan panik ya ketika terkena flu atau apapun yang tidak kunjung reda, jangan panik. Silakan langsung ke pusat pelayanan kesehatan terpadu, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit hingga rumah sakit umum daerah siap untuk melayani Anda. Dan jangan lupa yang terakhir itu gratis karena kita sudah wajib. Seperti itu ya Ibu ya. Siap. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa lagi pemirsa. Kita akan bertemu lagi suatu saat dengan Ibu Kadinkes untuk topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi.